Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Thomas. Kali ini kita membahas apa itu linked list. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu struktur data dan juga bentuk salah satu struktur data yaitu array. Nah, bedanya apa sih linked list sama array? Padahal kedua-duanya adalah merupakan tipe struktur data. Kalau dalam array kita bisa lihat, katakan kita memiliki 5 buah data yang tersusun dalam array. Ada 45, 9, 75, 16, juga 22. Nah, sebenarnya data tersebut teracak dalam komputer teracak. Bedanya kalau di array, kita sudah mengkonten atau membuat kontainer di mana mereka itu tersusun dengan rapi dalam susunan array. Sedangkan ada data teracak, kita ingin meletakkannya secara terstruktur. Kita bisa membuat node. Node adalah hal yang khas di linked list untuk membuat suatu untayan data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, bisa menjadi seperti ini. Kita punya data 45. Nah, data 45 ini kita ingin membuat linked list-nya. Maka kita harus membentuk suatu node. Node itu apa? Node itu suatu tipe data yang terdiri dari data dan address. Data adalah isi dari data, katakan ini 45, dan address adalah sesuatu yang akan kita isi untuk menuju ke memori atau data berikutnya. Contoh, lihat, kita punya data 45 dan ada address 2000. Lalu kita punya data 9 dan address 3000. Kita punya data 75 dan address 0. Maksudnya apa? Kita lihat. 45 memiliki lokasi memori 1000. 9 memiliki lokasi memori 2000. Dan 75 memiliki lokasi memori 3000. Lihat, ingat ya, 1000, 2000, dan 3000 ini adalah lokasi memori. Tapi ini hanya asumsi. Karena kita nggak tahu cara kerja komputer seperti apa. Jadi kita berasumsi saja bahwa 45 lokasi memorinya 1000. Nah, kita lihat. Kenapa 2000? Kenapa di sini address 2000? Karena data 45 memiliki address ke arah data 9 yang lokasi memorinya 2000. Dan data 9 memiliki lokasi address 3000 yang mengarah ke data 75. Sedangkan data 75 addressnya 0, artinya tidak mengarah kemana-mana. Tapi kalau data 45 bisa mengaitkan 9, 9 bisa mengaitkan 75, terus 45 dikaitkan dengan siapa? Karena kita nggak bisa membuat 45 begitu saja. Makanya kita butuh apa yang disebut dengan pointer. Nah, pointer biasa dimulai dengan kata 0 atau kosong. Tapi di sini kita karena mengarahkan pointer ini ke data 45 yang dimana berlokasi memori 1000, maka pointer dimulai dengan lokasi memori 1000. Oke. Terus gimana cara kita membuat pointer? Nah, pertama kalau dalam bahasa C, kita pertama struct node dulu. Sebenarnya node ini hanya variabel yang disebut saja. Kalian bisa ganti dengan yang lainnya juga. Struct artinya membuat struktur. Struct node di mana integer data adalah kita mendeklarasikan variabel data dengan bertipe data integer. Lalu struct node bintang rantai. Maksudnya apa? Bintang ini di sini adalah merupakan deklarasi pointer atau asterisk. Beberapa orang menyebut sebagai star rantai. Rantai adalah nama pointer yang kita buat. Maksudnya kenapa kita membuat seperti ini? Artinya setiap kali kita mengatakan pointer rantai, rantai tersebut berhubungan dengan data. Jadi seperti balik ke tempat yang tadi. Lihat di sini. Di sini data, di sini adalah rantainya, oke? Lalu berikutnya kita membuat sebuah fungsi di mana kita akan membuat rangkaian data linked list. Gimana cara kita membuat linked list ya? Di sini pertama kita buat dulu struct node depan sama dengan 0. Seperti tadi saya bilang, depan merupakan nama pointer pertama yang saya buat di sini. Beda sama rantai ya, perhatikan dulu ya. Depan adalah pointer pertama yang tidak menunjuk kemana-mana. Lokasi memorinya 0. Lalu kita buat struct node depan, kita ganti menjadi malloc size of struct node. Maksudnya apa? Malloc itu biasanya artinya adalah memory allocation. Kita mengalokasikan memori ke dalam pointer ini. Siap dipasangkan kepada data. Lalu kita buat depan strip, maksudnya depan mengarah ke data dengan jumlah 45. Maksudnya apa sih? Pointer depan ini akan mengaitkan dengan data, variabel data yang bernilai 45. Kita memiliki data dan rantai. Lihat ya, seperti saya katakan tadi. Di sini ada data, integer data, isi datanya, dan ini adalah pointer rantai. Pointer pertama itu depan akan mengaitkan 0 tersebut ke dalam data ini yang nilainya 45. Jadi,
karena 45 ini memiliki alokasi memori 1000, maka pointer depan ini akan menjadi 1000 juga. Oke. Lalu gimana ceritanya? Seperti ini berikutnya. Rantai ini akan menjadi 0. Karena setelah depan masuk ke 45 yang memiliki alokasi memori 1000, maka depan juga memiliki koneksi atau link dengan pointer rantai. Jadi pointer depan berhubungan dengan pointer rantai. Nah, kita sudah membuat pointer dan juga link list untuk satu data. Gimana dengan kita membuat banyak nih? Contoh, kita buat program dulu. Masih sama seperti yang tadi, kita membutuhkan pointer dan juga pembentukan link list yang pertama. Seperti tadi kan, seperti kita sudah lihat tadi. Terus gimana kalau kita ingin membuat link list kedua? Kita buat lagi struct node asterisk tengah. Ya, maksudnya apa? Kita membuat pointer lagi yang namanya adalah tengah. Tengah akan mengarah ke data yang bernilai 9, balik lagi ya. Data yang bernilai 9. Sama seperti di atasnya, tengah akan masuk sebagai 0. Lihat ya, tengah akan mengarah ke 9 yang berlokasi memori 2000, maka tengah memiliki lokasi memori 2000 juga. Jadi dibilang nih, ini karena ininya 2000, jadi poin tersebut mengarah ke memori 2000 yang bernilai data 9. Di sini 0, karena kita nggak ngarah kemana-mana. Lihat, data 45 ini 0, data 9 ini 0. Jadi 45 dan 9 ini belum memiliki koneksi. Tapi kan kita ingin membuat link list. Artinya kita ingin menggabungkan 45 ke 9. Bagaimana caranya? Kita bisa membuat, lihat, ratakan baik-baik di sini ya, pointer depan ke pointer rantai pertama. Di sini rantai. Ini juga rantai juga ya. Maksudnya depan, karena pertama kita buat di atas sebelum ini nih, depan rantai sama dengan 0. Berarti di sini sama dengan depan rantai, betul? Karena depan rantai sama dengan 0, depan rantai menjadi tengah. Lihat. Depan ke rantai, yang tadi sifatnya 0, menjadi tengah. Berarti 2000. Jadi rantai pada data 45 atau pointer rantai pada data ke 45 mengarah ke lokasi memori 2000, yang dimana itu merupakan lokasi memori dari data 9. Jadi data 45 dan data 9 itu sudah memiliki link. Nah, seperti itu. Terus gimana kalau kita ingin membuat data lebih dari satu? Misalkan kita punya rangkaian data seperti ini. Data 45 yang berhubungan dengan data ke-9. Kita memiliki sintaks seperti ini yang sudah kita buat sebelumnya. Terus kita ingin memasukkan lagi data 75 yang memiliki lokasi memori 3000. Apa perlu kita buat pointer lagi? Masalahnya kalau kita membuat pointer lagi, nanti kita nambah data, berarti nambah pointer lagi. Buat data, nambah pointer lagi. Bisa aja sih kita buat pointer terus sampai pointer kesekian. Tapi kita punya metode yang lain nih, yang nggak buang-buang waktu dan nggak buang-buang memori. Kita buat seperti ini. Tengah sama dengan malokasi. Kita buat lagi pointer tengah yang tadinya sudah dipakai di angka 2000 ini, di lokasi memori 2000. Itu bisa kita pakai karena kita sudah mendeklarasikan sebelumnya pointer tengah. Tadi ya, di sini ada pointer tengah. Kenapa dia mengarah ke 3000? Perhatikan baik-baik. Karena dari sintaks seperti ini, tengah itu akhirnya kita pindahkan yang tadinya ada di sini, kita pindahkan tengah untuk membaca data ke 75 yang lokasi memori 3000. Maka tengah nggak lagi memiliki koneksi dengan 2000, tapi tengah sekarang memiliki koneksi dengan lokasi memori 3000. Nah, sabar tambah seperti tadi. Tengah ke rantai yang ini sifatnya 0. Tapi ini kan 9 ke 75 ini belum terkoneksi. Terus gimana? Pokoknya kita sudah memiliki pointer dari 2000 ke 9. Jadi pointer tengah ini bisa kita lepas dan kita gabungkan sekarang ke pointer tengah, ke pointer ke data 75. Tapi sekarang kita yang gabungkan 45 ke 9 ke 75. Ceritanya gimana? Kita memiliki metode ini. Depan, rantai sama dengan tengah. Perhatikan baik-baik. Depan dengan lokasi memori 1000 menuju ke rantai, di mana tadinya ini adalah tengah. Oke, tadinya tengah. Yang memiliki hubungan dengan data ke-9. Depan ke rantai ini. Lalu ke rantai yang ini, ingat ya,
depan 45 dan 9 ini sudah berhubungan. Depan, rantai ini, rantai 9, sama dengan tengah. Data pointer tengah ini, karena sama dengan depan rantai-rantai, berarti data 3000 pointer tengah yang memiliki alokasi memori 3000 yang menuju ke 75 bisa kita taruh di 0. Jadi dengan begitu, rantai data nilai ke-9 atau pointer data nilai ke-9, data nilai 9 ini memiliki pointer ke alokasi memori 3000. Jadi 45 berhubungan ke 9 dan berhubungan ke 75. Dengan begitu, pointer tengah bisa kita lepas lagi. Oke? Terus, gimana untuk implementasinya kalau kita membuat seperti ini? Untuk membuat output seperti tadi, kita bisa menggunakan nih, pertama-tama saja butuh library ya, include standard I/O, standard library, dan juga console I/O. Ini pasti. Nah, berikutnya kita tadi udah membahas tentang pembentukan pointer utama, itu pointer rantai dengan struct node dengan tipe data integer, di mana di sini ada pointer rantai. Nah, kemudian di fungsi yang main, fungsi utamanya, sama seperti tadi juga kita membuat link list pertama dengan nilai 45, link list kedua dengan nilai 9, dan link list ketiga dengan nilai 75. Nah, di sini kita udah buat juga tadi rangkaian link list yang udah rangkaian pointer yang kita buat, ada depan, rantai baru menuju ke tengah sini. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua sintaks, itu hitung simpul depan dan cetak data dalam kurun depan. Maksudnya apa? Ini merupakan metode atau fungsi hitung simpul dan fungsi cetak data yang dimana memiliki hubungan dengan pointer depan. Kita nggak bisa naruh di luar, kita harus naruh di dalam. Karena apa? Mereka butuh memanggil pointer depan gitu loh. Nah, baru dari sini kita keluarin nih hitung simpul. Nah, di sini kita buat deklarasi metode hitung simpul dengan struct node pointer depan. Di sini di fungsi hitung simpul ini berfokus pada untuk kita gimana caranya supaya bisa menghitung berapa banyak simpul yang ada kan. Nah, pertama kita deklarasi dulu variabel hitung dengan nilai awal 0. Kemudian kita buat percabangannya. Kita buat percabangan di mana depan. Jika depan sama dengan 0, maka link list kosong. Jadi jika depan nilai pointer depan ini kalau nilainya 0, maka dia bilang link listnya kosong. Tapi mungkin nggak kalau nilainya 0? Kita lihat dulu. Di sini kita buat lagi struct node pointer tunjuk. Kita membuat pointer baru namanya tunjuk dengan tipe data 0. Karena pointer baru belum dialokasikan kemana-mana, maka nilainya 0. Betul? Nah, di sini bisa nih kalau nilainya 0 bisa dong link list kosong. Di sini kita buat tunjuk sama dengan depan. Yang tadinya tunjuk itu 0 karena dia sama dengan depan yang ini. Maka dia memiliki alokasi memori masing-masing dong dari data 45, 9 juga 75. Jadi nggak bisa 0. Gimana cara kita cetaknya? Setelah kita buat tunjuk sama dengan depan. Nah, di sini kita buat nih. Jika buat suatu perulangan di mana selama tunjuk tidak sama dengan 0, jika pointer tunjuk nilainya tidak sama dengan 0, maka hitung akan increment. Maka hitung akan menambah terus 1. Gimana ceritanya? Jadi karena tunjuk itu udah nggak lagi 0. Kenapa tunjuk nggak lagi 0? Karena tunjuk sudah sama dengan depan. Depan awal-awal masuk ke 45. Di mana tadi memorinya berapa? 1000. Di sini memorinya berapa? 2000. Di sini memorinya berapa? 3000. Jadi bukan 0 kan? Maka dia nambah sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, dia akan mencapai 0 jika kondisi ini salah. Kalau tunjuk ternyata tidak sama dengan 0, maka dia akan nambah terus. Tapi kalau tunjuk sama dengan 0, maka dia akan berhenti. Terus gimana cara membuat program ini berhenti? Berarti kita harus membuat tunjuk sama dengan 0. Lalu kita membuat pointer tunjuk itu sama saja dengan pointer tunjuk menuju ke pointer rantai. Rantai apa ini maksud? Rantai ini. Karena rantai atau pointer rantai pada data 75 nilainya masih 0, maka kita bisa menggunakannya. Jadi tunjuk masuk ke rantai yang ini
dan nilainya 0, maka program berhenti. Setelah itu hasil baru kita cetak. Jumlah node pada linked list adalah berapa? Hitung yang dimasukin di sini. Hitung yang sudah kita masukkan di sini, kita masukkan di sini. Hasilnya seperti apa programnya? Seperti ini. Jumlah node pada linked list adalah 3. Betul? Oke. Sekarang kita masuk ke fungsi yang ketiga. Fungsi cetak data. Sama seperti tadi, struct node pointer depan. Jadi kita menyambungkan cetak data dengan pointer depan. Kita buat kondisi percabangan yang sama. Jika depan sama dengan 0, maka linked list kosong, masih sama seperti ini. Di sini kita buat lagi struct node tunjuk. Sama seperti ini, nilainya 0. Pointernya 00 juga, sama seperti lagi. Tunjuk sama dengan depan, seperti tadi saya jelasin lagi. Lalu kita buat arahannya di sini. Selama tunjuk itu tidak sama dengan 0, dengan kondisi yang sama, data pada linked list adalah sekian. Jadi selama tunjuk itu nilainya tidak 0, bukan 0, maka dia akan mencetak data pada linked list adalah berapa. Data pada linked list ada berapa. Nah, karena perulangannya 3 kali. Kenapa 3 kali? Seperti saya jelaskan tadi. Karena tunjuk sudah menjadi depan, ini ada depan ke 45. Dari ini masuk ke 9. Dari masuk ke 75. 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Maka dia mencetak 3 kali di sini. Baru ingin berhentinya gimana? Sama seperti ini. Tunjuk adalah pointer tunjuk menuju ke pointer rantai yang 0 ini. Baru dia akan berhenti. Kita lihat. Ini tadi pada fungsi pertama. Jumlah node pada linked list adalah 3. Lalu, data pada linked list ada 45, data pada linked list adalah 9, dan data pada linked list ada 75. Ada 3 buah linked list yang sudah kita buat yang saling berhubungan. Oke? Sampai sini dulu penjelasan saya mengenai linked list. Kalau masih ada pertanyaan berikutnya, ditanyakan pada bagian diskusi. Nah, sampai ketemu pertemuan berikutnya ya. Bye-bye. Terima kasih semuanya.